Selamat datang di Gabut Nonton teman-teman. Silahkan subscribe dulu ya. Yang sudah subscribe ya silahkan. Nah, silahkan nonton bersama. Kuy. Halo dulur-dulur semua, apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Pacar aman, rokok aman, kacang aman. Baiklah, di sini aku ingin mendengeng sebuah film namanya 47 Ronin. Film ini banyak kaedahnya, banyak nilai-nilai yang bisa dipetik. Daripada berpanjang cerita, yuk kita simak, tapi kita intro dulu. Tolong hairspray-nya dilepaskan karena keras sekali. Era ini pastinya dimulai dari era samurai ya, dimana samurai pada masa Jepang ini sebagai pengaman provinsi, seperti pengaman negara lah jatuhnya. Yang dia ini siap mati apapun untuk tuannya dan wilayahnya. Di sini kita sebut aja bocah campuran. Nah, bocah campuran ini bernama si Kai. Nah, Kai ini ditemukan oleh seorang samurai yang dia sedang berada di pinggiran hutan dengan bekas luka di kepalanya yang dikatakan menurut kepercayaan mereka itu adalah bekas tanda iblis. Ini bernama Oishi dan ini adalah anak buah dari Tuan Asano. Tuan Asano di sini seperti bupati lah kalau di sekarang. Ya seperti bupati di wilayah tersebut. Maaf. Saat ditemukan, Kai ini langsung diperhatikan oleh si Tuan Asano dan dibawanya pulang ke provinsi Ako. Sesampainya di rumah, Kai ini dirawat oleh Mika, putri dari Tuan Asano yang cantik jelita dan sungguh sangat manis sekali. Sorry, lidahku agak keseliu-seliu terus dari tadi. Look. What do you see? It's a deer. It took this path. Karena sudah sangat dekat sekali antara si Mika, putri Mika ini anaknya Tuan Asano ini dan Kai, seperti ada rasa-rasa bumbu cinta yang membuat Kai ini terpana gitu. Tetapi apalah daya, martabat si Kai adalah orang biasa dan putri Asano orang bangsawan ya, sehingga ya susah. Di suatu saat Kai ini diajak oleh grup para samurai untuk berburu yang dikepalai oleh Oishi sebagai ketua para samurai. Mereka semua berharap ke Kai untuk mengetahui hewan buruan mereka itu lewat mana dan jalur apa. Dan Kai menjelaskannya ada di dataran tinggi dan melaporkannya kepada Tuan Asano. Tuan Asano ini sangat menghormati si Kai karena Kai ini semacam ya orang pilihan lah. Perburuan pun langsung saja dimulai. Semuanya telah siaga dan kita akan dipertunjukkan sebuah adegan yang cukup sangat membagongkan karena lawannya bukan hewan biasa, ternyata siluman. Tersisa satu orang samurai yang mengejar hewan buruan tersebut atau siluman tersebut. Ia bernama Yasuno. Monster ini sungguh sangat kuat sekali, tetapi si Kai bukan orang biasa yang langsung saja menolongnya dan membunuh siluman tersebut. Ya, membunuhnya. Tetapi hasilnya tidak sesuai yang direncanakan. Meskipun siluman telah mati, di mana Yasuno ini sungguh sangat songong sekali gitu loh. Kau tahu apa? East. That's saved by a hair. Congkak sekali Anda menjadi manusia bro, tapuk nanti berserak. Saat Tuan Asano mendatangi tempat kejadian perkara, dia melihat siluman telah tewas dibunuh oleh Yasano. Dan Tuan Asano ini sungguh sangat bangga sekali gitu kan. Tapi ya gimana gitu loh. Oishi tahu kalau yang membunuh itu pasti dia karena ada bekas darahnya, tapi dia tidak dapat pengakuan karena dia orang rendahan lah. Pada saat mereka semua pergi, si Kai ini melihat seekor rubah putih dengan mata yang sungguh sangat membagongkan seperti sebuah ancaman terhadap dirinya atau Tuan Asano itu tersendiri. Dari provinsi Nagato, itu diperlihatkan seorang wanita cantik, muda, gelisah yang biasa main di mobilisasi mendesah, yaitu Mbak Siluman kita panggil saja.
dan ini adalah Tuan Kira dari Provinsi Nagato, yaitu pemimpinnya. Itu bertanya kepada wanita siluman ini, apakah Tuan Asano masih hidup? Dan jawab si wanita siluman ini, ya, ternyata semua ini adalah rencana dari Provinsi Nagato ini, yang dipimpin Tuan Kira untuk membunuh Tuan Asano dengan monster tadi. Nah, diperlihatkan juga ini adalah Tuan Putri Mika yang sudah dewasa. Di sini Tuan Putri Mika itu sangat bahagia sekali karena ayahnya telah pulang dari berburu, yaitu untuk membunuh makhluk siluman dan jadi-jadian itu. Dia di sini menjelaskan akan membangun tribun untuk menyambut shogun karena ada pertarungan samurai. Di suatu malam, Tuan Putri ini menjumpai sahabat kecilnya, yaitu si Kai. Bak seperti kekasihnya, Tuan Putri Mika ini menjumpai Kai untuk mengobati luka di punggungnya, karena bagi Tuan Putri, kalau ada yang luka seperti ini harus ada yang merawatnya, jangan diam saja. Sepertinya Tuan Putri ini sangat mencintai si Kai dengan setulus hatinya, tetapi apalah daya, martabat derajat memisahkan mereka. Ya maklumlah, si Kai ini kan orang terbuang, keturunan campuran. Set. Asano Takumi no Kami. Ruler thanks you for your welcome. Baiklah, ini adalah si Shogun. Shogun ini adalah pemimpin seluruh Jepang dan provinsi. Dia di sini datang karena penyambutan oleh Tuan Asano. Pada saat ia melihat seorang wanita cantik muda jelita yang memiliki paras yang cukup sangat meragukan, ia teringat karena melihat matanya dengan bentuk rubah yang ia jumpai pada saat berburu, karena matanya tidak jauh berbeda. Si Kai ini punya firasat buruk akan wanita ini karena dia adalah penyihir. Merasa tak tenang dan gundah, si Kai menjumpai si Oishi, datang ke rumahnya dan mengatakan bahwasanya rubah itu adalah penyihir. Dan si Oishi ini nggak percaya di antara selir bangsawan itu ada salah satu orang penyihir, tetapi si Oishi ini nggak percaya bahwasanya dia lagi tergoda oleh wanita. Kan damput sekali kalau dibilangin ini, kalau tahu sat. Karena sudah besutan sutradara, perjalanan film ini sungguh sangat asik sekali. Kita dilanjutkan karena penyambutan Tuan Asano dan Tuan Kira yang begitu sangat manis-manis mencurigakan. Pada saat posisi perlombaan, Yasuno sebagai perwakilan samurai dari negeri Ako didatangi oleh rubah siluman yang mengakibatkan dia melihat matanya yang sungguh sangat membagongkan. Dan majulah perwakilan dari negeri Nagato, seorang samurai tinggi besar, bagong tinggi sangat mengerikan, masuk ke dalam pertandingan dengan gagah berani, bak macamkan topeng besi dan baju zirahnya yang cukup sangat mahal sekali. Sedangkan Yasuno dari perwakilan dari negeri Ako malah kayak ayan gitu, karena terkena sihir oleh si rubah sihir tadi yang mengakibatkan perwakilan dari Asano itu gugur dan digantikan oleh Kai karena terdesak. Si Kai pun masuk menggantikan Yasuno, meskipun lawan pertandingannya sangat tidak imbang karena kita lihat saja hasilnya. Ketahuan si Kai waktu dia terjatuh helmnya terlepas. Mau tak mau dia dihukum pula sama si Shogun, kan dihukum pukul macam mbak maling aja dia dipukuli, dan membuat tuan rumah Tuan Asano malu harga dirinya di depan publik. Di tempat lain, Tuan Kira dan si siluman ini merencanakan sesuatu dengan cara untuk menjatuhkan Tuan Asano lebih dalam lagi dan mempermalukannya. Dia di sini si siluman menciumkan sebuah nafas kehidupan yang membuat sebuah laba-laba tidak tahu bentuknya tapi sangat mengerikan sekali. Laba-laba ini digunakan untuk meracun Tuan Asano pada saat ia tidur. Selesai dia meracuni, laba-laba ini pun lenyap secara tidak pasti, macam kan sulap. Nah, pada saat bangun, Tuan Asano ini bingung, macam orang sedang kebingungan melihat anaknya sedang dicangkul oleh Tuan Kira dengan cara tanam paksa. Ya, namanya ayah langsung aja membela anaknya, yang ternyata ia menggunakan pedang untuk membunuh Tuan Kira. Dalam hasratnya, ia membela anaknya. Sudah jelas, sudah pasti ini adalah perbuatan dari si siluman tersebut. Hukuman pun telah menanti Tuan Asano di depan Shogun, bahwasanya ia mempermalukan dirinya sendiri dengan cara menyerang si tamu. Untuk mengembalikan harkat martabatnya, Shogun pun merelakan dia untuk melakukan bunuh diri secara samurai. Dan
Hal itu pun terjadi di depan Shogun untuk menebus dosa-dosanya. Dan ceritanya bersambung ke part kedua ya. Sampai bertemu lagi dan tonton terus.